Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Haliza Fandi, mahasiswi semester 3 dengan NIM 190203145, program studi gizi di Institut Kesehatan Helvetia. Nah, jadi pada video kali ini kita mau membahas bagaimana proses metabolisme protein pada tubuh. Tapi sebelum kita membahas bagaimana prosesnya, kita sedikit mengulang apa sih protein itu. Nah, protein merupakan zat organik kompleks yang molekulnya sangat besar. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya utama. Nah, berikut merupakan gambaran umum metabolisme protein. Proses metabolisme protein dimulai dari protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan dari mulut sampai usus halus, hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus halus. Asam amino akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme. Katabolisme terjadi melalui proses transminase dan deaminase. Transminasi merupakan proses perpindahan gugus amin dari satu asam amino untuk membentuk asam amino yang baru. Hal ini dilakukan dengan memindahkan gugus amino dari suatu asam amino ke asam keto. Proses ini menghasilkan asam amino baru dan satu asam keto. Sel hati dapat mensintesis berbagai asam amino non-esensial. Transminase membutuhkan koenzim NAD atau niacin, vitamin B6, asam folat, dan vitamin B12. Nitrogen yang dilepaskan pada proses transminase tidak dibuang keluar tubuh, tetapi digunakan lagi untuk proses sintesis protein tubuh. Oke, baik, selanjutnya tahap deaminase. Deaminase merupakan proses pelepasan gugus amin sehingga akan membentuk senyawa baru. Bila asam amino digunakan sebagai sumber energi atau membentuk lemak tubuh, maka terlebih dahulu harus mengalami deaminase. Deaminase akan menghasilkan sisa berubah amonia dalam sel. Amonia merupakan basa yang bersifat racun. Jika amonia berlebihan, akan mengganggu keseimbangan asam basa dalam tubuh. Amonia akan masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke hati. Hati akan mengubah amonia menjadi urea dan selanjutnya mengembalikannya ke peredaran darah. Urea dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Nitrogen yang dilepaskan pada proses deaminase masuk ke dalam siklus urea dan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk air seni. Dalam keadaan berlebihan, protein akan mengalami deaminase. Nitrogen dikeluarkan dari tubuh dan sisa ikatan karbon akan diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam tubuh. Protein berlebihan dapat menyebabkan kegemukan. Berikutnya kita bahas mengenai anabolisme asam amino. Anabolisme berarti berbicara tentang sintesis. Jadi, secara ringkas pembentukannya, asam-asam amino selain diperoleh dari makanan yang kita konsumsi, terutama yang non-esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis senyawa-senyawa seperti pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Oke, selanjutnya kita mau bahas bagaimana proses pergantian pada protein atau istilah yang biasanya itu disebut turnover protein. Oke, sekarang kita membahas turnover protein. Asam amino didapat dari protein dalam makanan dan hasil pemecahan asam amino dari sel. Asam amino akan dicadangkan dalam darah maupun dalam jaringan yang setiap saat dapat digunakan oleh tubuh atau biasa disebut pool asam amino. Kemudian, asam amino terjadi sintesis protein. Pada dasarnya terjadi dua tahap utama dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya adalah 3 jenis molekul RNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Setelah sintesis protein terjadilah degradasi protein.
Degradasi merupakan proses penguraian dan senyawa protein menjadi monomer penyusunnya, yaitu asam amino. Degradasi terjadi di lambung dan usus. Degradasi protein dalam lambung memiliki tujuan protein menjadi pepton dengan cara protein didenaturasi atau dirusak oleh HCl, lalu dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana atau pepton. Degradasi protein dalam usus memiliki tujuan asam amino diabsorpsi oleh bili usus halus menuju pembuluh darah yang akan dibawa ke sel-sel atau menuju hati. Lalu kembali ke hasil pemecahan asam amino dari sel. Nah, jika cadangan asam amino dalam pool AA berlebih, maka protein akan dirombak ke dalam hati menjadi senyawa yang mengandung unsur N seperti amonia dan senyawa yang tidak mengandung unsur N. Untuk senyawa yang mengandung unsur N seperti amonia disintesis menjadi urea. Karena amonia tidak dapat diekskresi oleh ginjal, maka dari itu harus diubah menjadi urea. Nanti urea akan dibawa oleh darah menuju ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Senyawa yang tidak mengandung unsur N akan disintesis menjadi karbon, seperti glukosa dan asam lemak, sehingga dapat digunakan sebagai energi. Oke, baik, sekian dari video kita yang membahas bagaimana proses metabolisme pada protein. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.